Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mapel TJBL ini. Kita udah nggak kerasa ya, dan masuk ke materi yang kelima, yaitu masih berhubungan dengan fiber optik. Sama seperti pertemuan sebelumnya di sini, namun untuk membahasnya mengenai alat kerja dan cara penyambungan kabel pada fiber optik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi mengenai PTS, mungkin nilainya masih doremi ya, atau yang, dan masih ada juga yang kosong. Itu karena faktor orangnya tak keluar ya ternyata ya. Namun ada juga nilai yang bagus. Makanya Bapak kan enggak sempat untuk mengasih bocoran itu. Kenapa? Karena Bapak pengennya dari kalian itu benar-benar pure asli, mengerjakan sendiri dengan kemampuan kalian sendiri dan percaya diri. Jadi nggak usah takut untuk nilainya doremi. Itu ya namanya perjuangan ya kan, nggak etis atau nggak enak kalau sekiranya kita berjuang terus langsung dapat nilai yang puas. Tapi insya Allah di materi pelajaran Bapak untuk nilai UASnya pasti bagus-bagus, asalkan poinnya satu, kaliannya itu aktif. Kedua, jangan sungkan untuk bertanya. Itu aja, udah 2 poin itu, insya Allah nilainya bagus. Oke. Dan untuk PTS kemarin yang nilainya masih belum standar KKM, boleh kalian ingin mengajukan diri, atau misalkan Pak, saya ingin nilainya standar KKM Pak, sedangkan aktualnya kemarin masih di bawah standar KKM. Boleh, nanti tinggal kabarin Bapak, terus gimana caranya biar nanti Bapak kasih masukan. Itu ya. Oke. Sebelumnya Bapak ingin memulai mengenai pembahasan ini ya. Untuk PTS ini kita nanti gampang dilanjut ketika nanti sudah praktek ya. Sebelumnya Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai alat kerja dan penyambungan kabel pada fiber optik, jaringan akses optik. Next. 1. Pengantar penyambungan kabel fiber optik. Nah, umumnya pada jaringan kabel fiber optik, tempat yang paling rawan gangguan terletak pada titik sambung. Penyebabnya adalah masuknya air ke dalam klosur. Berdasarkan pengamatan dalam kurun waktu 5-10 tahun, karakteristik kabel menurun yang disebabkan oleh kualitas dari sambungan. Oleh sebab itu, pelaksanaan penyambungan kabel serat optik harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksanaan penyambungan. Ada 2 pekerjaan penting dalam penyambungan, yaitu penyambungan serat optik menggunakan sarana sambung kabel SK joint closure. Dalam modul ini hanya akan dijelaskan secara detail tentang penyambungan fiber optik menggunakan fusion splicer. Nah, jadi kesimpulannya, pada jaringan kabel fiber optik ini gangguannya yaitu terletak pada sambungan-sambungan. Nah, kalau di jenis lainnya kan mungkin itu kita masuknya ke router ya. Nah, tapi beda lagi untuk di kabel fiber optik itu pakainya sambungan. Kenapa pakainya sambungan? Karena fiber optik ini
pastinya menggunakan jaraknya itu jauh. Nah, makanya menggunakan sambungan. Kenapa tidak menggunakan LAN atau sejenis router kayak gitu? Karena amat rawan. Jadi hanya penyimpanannya itu di tiap-tiap rumah aja, sedangkan fiber optik kan biasanya ada di jalan-jalan umum ya, seperti itu. Nah, terus next, lalu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyambungan, yaitu ada pemotongan kabel fiber optik, pengupasan coating, pembersihan serat, pemotongan core atau cladding, penyambungan serat dengan fusion splicer, kualitas bahan serat. Nah, jadi penyambungan ini pengaruhi juga untuk kualitasnya, seperti yang tadi Bapak sebutkan itu ya, pemotongan kabel fiber optiknya, cara ngupas coating, cara membersihkan seratnya, dan sebagainya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, ini kan kalian kan masih mengambang-ambang nih, silahkan kalian cari tutorial sebanyak mungkin di YouTube untuk gimana cara visualnya, pemotongan kabel fiber optik ini kayak gimana sih, sambil nunggu praktek. Terus yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyambungan. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, penyambungan kabel serat optik harus sesuai prosedur, penggunaan peralatan dan material harus benar, pemasangan sarana sambung kabel harus sesuai petunjuk pelaksananya, pengetesan harus dilaksanakan setelah selesai penyambungan. Jadi penyambungannya ini juga harus benar-benar diperhatikan, nggak asal sambung doang, karena dalam fiber optik ini ada cara pengetesannya, yaitu dengan OPM, optic power meter. Nah, itu benar-benar ada standar angkanya, dB nya itu harus di bawah 27, minus 27. Ketika di atas minus 27 atau istilahnya lebih dari minus 27, itu tidak akan berfungsi. Semakin turun minusnya di angka minus 27, di bawahnya itu bisa dikatakan lebih bagus. Maksimalnya itu minus 27, minimalnya itu 0 gitu ya. Oke. Terus fusion splicing, teknik penyambungan serat optik secara permanen dan untuk menghasilkan rugi-rugi penyambung kecil harus memakai fusion splicer. Nah, fusion splicer ini sejenis alat yang harganya lumayan mahal ya, dan sekolah pun masih belum punya sepertinya. Tapi ketika nanti praktek, insya Allah kan ada untuk praktek. Nanti bagian fusion splicer ini ada struktur fusion splicer, proses fusion splicer, kualitas sambungan, kesalahan dalam penyambungan, pemeliharaan fusion splicer. Oke, next, penjelasan struktur fusion splicer, yaitu V groove, alur V, dan clamp, tempat meletakkan core yang akan disambung, micro positioning dan sensor pengatur posisi core yang akan disambung, elektroda bagian dari fusion splicer yang berfungsi untuk melebur dalam proses penyambungan, sistem sensor yang berisi kaca dan lensa. Nah, fungsi dari masing-masing elemen pada struktur fusion splicer ini bekerja secara sistem dan dalam satu kesatuan yang terintegrasi sehingga memungkinkan terjadinya proses penyambungan. Jadi tinggal kita cocokin kabel dengan kabelnya, dimasukkan ke mesin fungsi splicer, itu akan menyambung gitu ya. Nah, terus proses fusion splicing, pemasangan protective sleeve, pelindungan sambungan, itu biasanya ada sambungannya di kabelnya itu ya. Terus pengupasan coating, pembersihan fiber optik, pemotongan serat, pemasangan serat pada alur V groove, melakukan proses B sampai E untuk cara pasangan, membuat sejajar serat dan fusion splicing, penyambungan fiber optik, mengecek hasil sambungan, pemanasan protection sleeve atau pelindung sambungan. Nah,
Di sini untuk cara gambaran penjelasan proses dalam penggambaran ya, cara mengupas coating, terus cara pemotongan serat, cara memotong seratnya dengan menggunakan holder seperti ini. Nah, terus hasil pemotongannya itu bakal seperti ini, kualitas pemotongan. Nah, ini penempatan serat pada alur V. Nah, ini pembuatan sejajar atau cara penyambungannya, sambung core, penyambungan 2 kali ARC, penyambungan 1 kali ARC, surface tension sejumlah ARC seperti ini ya. Nah, pengecekan hasil sambungan. Nah, nanti ada pengecekannya itu ada garis, gelembung, lebih tebal, sumbu tidak sejajar, lebih tipis, tergantung kita menggunakan metodenya seperti apa ya. Nah, terus kualitas sambungan, perkiraan nilai sambungan dan tampilan luar daripada titik sambungan menunjukkan baik jeleknya kualitas sambungan. Ada gelembung, garis tebal, bayangan hitam. Bila terjadi hal semacam itu maka harus dilakukan penyambungan ulang. Nah, jika ada yang seperti ini berarti harus disambung ulang. Nah, terus 4 kesalahan dalam penyambungan, diameter tidak sama, di ujung fiber tidak bulat, bagian yang disambung mengecil. Nah, ujung-ujung fiber tidak bulat, bagian disambung mengecil, diameter tidak betul. Seperti ini ya gambarannya ya. Nah, pemeliharaan alat fusion splicing, memelihara alur V, membersihkan lensa dan LED, membersihkan atau mengganti elektroda. Jadi pemeliharaan alat fusion splicer sangat penting agar kehandalan perangkat terjaga. Nah, untuk peralatannya atau material penyambungan fiber optik ini dibagi dua yaitu material khusus dan material umum. Ada tape cutter, ada fiber cleaver, ada set cutter, ada lap cutter, ada fiber strapper, fiber lock mechanic, fusion splicer. Nah, untuk tape cutter ini fungsinya menarik lapisan karet biru pada fiber optik ini. Nah, untuk fiber cleaver yaitu memotong fiber kacanya itu. Nah, untuk seal coater itu untuk mengupas pada fiber optiknya. Ini lap cutter untuk membersihkan, fiber stripper untuk mengukur, fiber lock mekanik untuk mengunci alat fiber optik itu kepada sejenis kayak mungkin kalau di bahasa UTP nya itu RJ45 skrup bahasanya, skrupnya atau baut, ada baut lah, jenis baut jadi. Nah, fusion splicer ini untuk cara penyambungan kabel fiber optik yang patah. Kenapa pakainya disambung atau ini caranya dipanaskan dan nanti akan nyambung sendiri. Nah, beda dengan LAN. Kalau LAN itu menggunakan RJ45, sedangkan fiber optik itu tidak bisa menggunakan sambungan lagi, harus dipanaskan seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran peralatannya ya, ada heater gun, gunting, cutter, gergaji, nah, tang kombinasi, ini tang, obeng, plasmin, meteran, spidol. Nah, di sini juga ada material penyambungan, ada universal closer, sarana sambung kabel SK, alkohol, kain majun, jelly cleaner, protection sleeve, split stopper. Nah, tisu, isolasi band. Nah, di sini yaitu ada alkohol. Kenapa membutuhkan alkohol? Karena untuk membersihkan lapisan plastik atau karet biru-biru yang menempel pada fiber optik itu. Kenapa harus dibersihkan? Karena harus bersih dan harus steril. Itu untuk menyetandarkan atau mengetahui cara fungsi kabel fiber optik itu secara normal. Nah, harus steril. Ketika masih ada serat-seratnya itu akan tidak stabil seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugasnya materi di pertemuan kelima ini, coba kalian buat materinya dari bab yang keempat sampai yang kelima ini. Jadi yang pertama apa itu fiber optik, bagaimana cara menggunakannya, kelemahan dan kelebihannya.
Lalu ketika ada problem, yaitu problem seperti potong atau kerusakan dan cara penyambungannya. Nah, terus alat-alatnya apa aja sih di fiber optik ini? Nah, silahkan kalian buat makalahnya. Nah, ketika sudah, kalian kirimkan ke email Bapak ya. Nah, untuk batas waktu pengirimannya yaitu jam 8 malam. Oke, nilai tugas itu adalah sama dengan nilai absensi. Jika kalian tidak mengerjakan, nilai absensi kalian itu tidak ada. Kenapa? Karena Bapak tahunya kalian hadir atau tidak itu kalian dengan cara menyaksikan video Bapak dan ada feedback dari video Bapak. Yaitu feedbacknya apa? Ya, dengan cara mengirim tugas kalian. Kita kembali lagi ke poin yang tadi Bapak awal sebutkan. Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, yaitu untuk mapel Bapak ya, terutama yang pertama yaitu aktif. Yang kedua, jangan sungkan untuk bertanyalah. Oke, mungkin dari Bapak segitu saja, kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar materi pembelajaran yang kita sudah pelajari di secara BDR ini bisa menyerap pada kita dan bisa kita manfaatkan. Oke, berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.